Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nina dari UP Pekanbaru. Ingin menjawab diskusi 11 pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Ada 10 model pembelajaran terpadu di sekolah dasar, yaitu model jaringan laba-laba, yang keduanya model keterhubungan, yang ketiga model keseimbangan, yang keempat model integrasi, yang kelima model penggalan, yang keenam model urutan, yang ketujuh model terkait, yang kedelapan model terpadu klassikal, yang sembilannya model galeri atau project, yang 10 model kolaboratif. Kurikulum 2013 untuk jenjang SD. Jadi kurikulum 2013 untuk jenjang SD menggunakan pendekatan tematik terpadu. Artinya pembelajaran tidak diberikan per mata pelajaran secara terpisah, tetapi digabungkan dalam satu tema, yaitu menghubungkan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran. 10 model tersebut merupakan dasar atau pendekatan yang digunakan dalam pengembangan pembelajaran tematik pada kurikulum 2013. Yang pertama, analisis sistem pembelajaran sekolah dasar. Model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu kurikulum Merdeka, yaitu model tematik atau model web-based. Kurikulum Merdeka memfokuskan pada pembelajaran yang holistik, kontekstual, dan terpusat pada peserta didik. Model web-based sangat cocok karena mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan nyata. Model ini guru dapat menghubungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu melalui satu tema besar dan sejalan dengan kurikulum Merdeka, yaitu keterhubungan antar kompetensi dan penguatan profil Pancasila. Misalnya lingkunganku, pekerjaan atau kebudayaan, sehingga dapat memahami materi secara utuh bukan terpisah-pisah. Kemudian paparan pembelajaran tematik terpadu. Satu tujuan pembelajaran tematik terpadu yaitu membantu siswa memahami konsep secara utuh melalui penggabungan beberapa mata pelajaran dalam satu tema, sehingga belajar menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan kognitif anak SD. Yang kedua, fungsinya adalah fungsi dari pembelajaran tematik terpadu yaitu menyederhanakan materi, menghemat waktu, dan meningkatkan keterampilan berpikir serta keterhubungan antara konsep. Landasannya meliputi psikolog perkembangan anak, kurikulum berbasis kompetensi, serta prinsip belajar aktif dan konteks dan konstruktivistik. Kemudian prinsip dari tematik terpadu mencakup berpusat pada siswa, relevan dengan kehidupan nyata, fleksibel, dan mengintegrasikan berbagai kompetensi dalam satu rangkaian kegiatan. Kemudian rambu-rambu dari pembelajaran tematik terpadu yaitu mencakup pemilihan tema yang dekat dengan pengalaman nyata, keterpaduan antar materi, penggunaan media yang variatif, serta penilaian autentik. Kemudian tahapan dari tematik terpadu ya meliputi menentukan tema, memetakan kompetensi dan tujuan, menyusun jaringan tema, merancang kegiatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran secara terpadu, dan menilai hasil belajar secara berkelanjutan. Kemudian tabel perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Kalau dilihat aspek perbandingan pada kurikulum tematik terpadu 2013, yaitu pendekatan pembelajarannya tematik terpadu, beberapa mata pelajarnya digabung dalam satu tema, sedangkan pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan tidak wajib tematik, dapat berbasis mata pelajaran atau proyek. Kemudian pada kebebasan guru, pada kurikulum 2013 guru mengikuti buku RPP dan alur yang disediakan pemerintah. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, guru lebih bebas memilih atau membuat perangkat ajar, metode, dan alur pembelajaran.
Kemudian dilihat aspek struktur kurikulum. Pada kurikulum 2013 terstandar dan seragam secara nasional. Sedangkan pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel, sekolah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteksnya. Kemudian dari aspek fokus kompetensi, pada kurikulum tematik terpadu 2013, penekanannya pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar, penekanannya pada kompetensi esensial, diferensiasi, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk proyek ya pada kurikulum 2013 tidak ada proyek wajib yang khusus. Sedangkan pada kurikulum Merdeka wajib melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Pada aspek asesmen, lebih banyak tes dan penilaian terstruktur termasuk penilaian sikap. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, asesmen formatif, fleksibel, fokus pada umpan balik dan perkembangan belajar siswa. Dilihat dari aspek bahan ajar, kurikulum 2013, buku, tema, dan buku guru menjadi acuan utama. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, guru bebas memilih modul ajar, membuat sendiri atau memakai buku alternatif. Dilihat dari aspek peran siswa, pada kurikulum 2013, siswa mengikuti alur yang sudah disiapkan. Ruang eksplorasi masih terbatas. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, siswa lebih aktif mengeksplorasi minat, kecepatan belajar, dan pengalaman kontekstual. Dilihat dari aspek pengelolaan kelas, pada kurikulum 2013 umumnya seragam dan berorientasi pada penyelesaian tema. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, diferensiasi disesuaikan dengan kebutuhan tiap siswa, baik minat, kesiapan, dan profil belajar. Implementasi kurikulum Merdeka di tempat saya mengajar ya di Riau sudah diimplementasikan. Satu, dalam perencanaan proses pembelajaran tidak sepenuhnya terikat pada buku paket, sudah memiliki modul ajar, membuat perangkat ajar sendiri dan mengadaptasi dari platform Merdeka Mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Yang kedua, dalam pelaksanaannya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terutama dalam hal kecepatan belajar dan minat siswa. Misalnya ketika mengajarkan materi literasi dan numerasi, guru menyiapkan beberapa level latihan sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada diskusi kelompok, bermain peran, dan kegiatan eksplorasi yang dekat dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, proyek profil pelajar Pancasila atau P5 sudah dilaksanakan seperti tema, contohnya tema gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, di mana siswa mempelajari lingkungan pesisir, pengelolaan sampah, budaya Melayu, dan potensi daerah seperti kegiatan maritim atau pelabuhan. Melalui proyek ini, siswa diajak mengamati lingkungan sekitar, melakukan wawancara sederhana, membuat poster kampanye sampai menampilkan hasil karya. Terima kasih jawaban untuk diskusi 11.